Bab ke-65. Iksun mengepalkan tinjunya, dia tidak sabar untuk menghajar lelaki yang bersama Elena. Dia tidak merespon orang yang menghubungi Luke, melainkan dia memutuskannya langsung. Iksun menunda lama lagi, dia takut jika Elena dan pemuda yang bersamanya itu akan kabur meninggalkan klub Roski. Segera setelah itu Iksun buru-buru harus melaporkan ini kepada adiknya Fedrin selaku ketua dari Black Cobra dan melihat tanggapannya tentang masalah ini. Panggilan itu langsung terhubung, suara Iksun yang panik terdengar di ponsel milik Fedrin. Kamu harus membantuku membalaskan dendam anakku dan sebagian bawahanmu Fedrin. Seseorang telah mematahkan semua anggota tubuh mereka, termasuk Arga juga ada, dan semua dari pusaka mereka benar-benar dihancurkan oleh orang ini. Dia juga menghancurkan pusaka milik Luke. Aku benar-benar tidak akan membiarkannya dan memaafkannya. Apa yang kamu katakan? Fedrin melanjutkan dan berkata. Tolong bicara yang tenang, bagaimana aku bisa mengerti permasalahannya kalau kamu berbicara seperti itu? Iksun buru-buru berkata. Fedrin, seorang pemuda dari Lenet menghajar habis Arga dan kelompoknya, dia juga menghajar habis keponakan Luke. Iksun menghela nafas lalu melanjutkan. Tidak hanya dia mematahkan tulang dan memukul habis wajah Luke dan Arga, tetapi pemuda ini juga menghancurkan pusaka milik Luke. Jadi bagaimana keluarga Elliot nanti memiliki keturunan? Fedrin di ujung telepon berkata dengan nada penuh marah. Berani-beraninya dia melakukan sesuatu kepada keponakanku. Cepat katakan siapa orang itu dan di mana dia sekarang. Aku akan mencabik-cabik dia. Iksun cepat-cepat memberitahu. Pemuda itu bersama Elena dan sekarang mereka berdua memasuki klub Roski. Aku meminta bantuanmu Fedrin untuk menyiksa anak ini sampai mati. Fedrin bertanya dengan bingung. Betulkah dia bersama dengan Elena? Bukankah Elena tunangannya Luke? Ya, Iksun buru-buru berkata. Betul, pemuda itu bersama dengan Elena. Itulah alasan Luke membuat konflik dengan pemuda itu. Dia merebut Elena dari Luke, aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Bagaimanapun kondisi Luke sekarang sangat parah. Fedrin sangat marah dan berkata dengan dingin. Elena dan anak itu benar-benar mempunyai nyali. Mereka menyiksa keponakanku dan mereka masih berani pergi ke klub malamku. Mereka benar-benar mencari kematian. Fedrin menghela nafas berkata dengan cepat. Baiklah, aku akan mengumumkan kepada semua anggota Black Cobra untuk bersiap-siap dan menangkap anak itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, cepat bawa Luke dulu ke rumah sakit lalu kamu juga datang ke klub Roski untuk mengadili pemuda itu sampai mati. Fedrin menghela nafas lalu melanjutkan. Aku juga akan menghubungi Burhan karena anaknya terlibat dalam insiden ini maka dia juga akan terlibat. Aku akan memintanya datang dan menyaksikan langsung kita membunuh pemuda itu supaya traumanya akan insiden kematian istrinya kembali menghantuinya. Fedrin tertawa penuh kemenangan. Bagaimanapun, Fedrinlah yang merebut istri Burhan ketika Burhan membuat konflik dengan Black Cobra. Pada itu, Burhan bersikeras berusaha membubarkan organisasi Black Cobra. Tetapi dia tidak mampu melakukan hal itu karena organisasi ini terlalu kuat hingga keluarganya sebagai imbas dari perbuatannya. Kala itu, Fedrinlah yang menculik dan memperkosa istri Burhan lalu membunuhnya. Itu sebagai peringatan dari Black Cobra untuk Burhan jika berani bermacam-macam. Burhan saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerah melawan Black Cobra. Sejak itu juga Burhan ketika mendengar nama Black Cobra, dia sangat ketakutan dengan trauma ini. Saat ini di kediaman Burhan, dia masih menunggu kepulangan Arek dan Elena. Tiba-tiba masuk sebuah panggilan telepon dengan nomor ID yang tidak dikenal. Burhan dengan cepat mengangkat panggilan itu. Burhan dengan lembut menyapa. Halo Tuan, ada yang bisa saya bantu? Orang di seberang telepon tertawa. Apakah kamu sudah melupakan kejadian yang menimpa istrimu Burhan? Mungkin karena kamu telah melupakannya, lalu kamu berani ingin membuat konflik denganku lagi. Burhan mendengar itu sangat terkejut dan ketakutan, dia masih sangat mengenal suara Fedrin walaupun di ujung telepon. Lalu dengan gugup Burhan bertanya. Apa maksudmu Fedrin? Aku tidak pernah berpikiran membuat konflik apapun denganmu. Kamu tidak, tetapi putrimu. Dengus Fedrin dengan dingin. Burhan terkejut itu dan bertanya. Putriku? Apa hubungannya dengan putriku? Di mana dia sekarang? Fedrin tertawa penuh bahagia di seberang telepon. Putrimu dan seorang pemuda bersamanya sangat berani memukul keponakanku Luke hampir saja meninggal. Aku ingin meminta penjelasanmu mengenai masalah ini. Burhan bertanya dengan gugup. Di mana putriku sekarang? Putrimu? Fedri berkata dengan dingin. Putrimu dan pemuda itu sudah ada di tanganku. Jika kamu tidak datang, maka jangan salahkan aku jika kamu tidak bisa melihat putrimu lagi. Dia akan bernasib sama seperti ibunya, aku akan memperkosa selama seminggu jika kamu benar-benar tidak datang menyelamatkannya. Burhan sangat terkejut dan sangat marah, dia mengutuk dalam hatinya, sungguh B4 jingan dan bodoh pemuda yang diutus Jeremiah kepadaku. Bagaimana bisa dia seceroboh itu, baru juga sampai sudah mengusik sarang lebah. Lebih parahnya lagi dia melibatkan putriku. Kutuk Burhan dalam hati. Tenang. Sabar dulu. Jangan lakukan itu, aku akan datang menyelamatkannya. Di mana lokasinya, cepat kirim aku akan datang. Ucap Burhan dengan penuh kegugupan. Fedrin berkata dengan dingin. Lokasinya ada di klub Roski milikku. Jika kamu datang ke sini menyelamatkan putrimu, aku harap kamu datang dengan seorang diri. Jika kamu membawa polisi atau seseorang bersamamu, maka jangan harap kamu bisa melihat putrimu lagi. Burhan mendengar ini menjadi semakin tegang dan takut. Dia takut hal yang terjadi dengan istrinya akan terjadi juga dengan putri sulungnya itu. Jadi Burhan buru-buru menjawab. Aku akan ke sana seorang diri, jangan apa-apakan putriku dulu. Aku akan datang menyelamatkannya. Burhan sangat marah saat ini kepada Arek, dia tidak henti-henti mengutuk Arek karena bertindak sangat ceroboh dan melibatkan putrinya juga. Burhan tidak akan pernah menyangka kalau seseorang yang dikirim Jeremiah kepadanya begitu bodoh. Burhan dengan cepat seorang diri bergegas menuju lokasi kejadian. Sementara itu di klub Roski bagian utara kota Wuhan. Klub Roski sudah berhenti memberikan pelanggan masuk, karena mereka baru saja menerima perintah dari Fedrin kalau ada musuh memasuki klub mereka. Mereka semua mulai menjaga pintu masuk dan pintu keluar dari semua sudut klub malam itu untuk berjaga-jaga supaya target tidak melarikan diri. Sedangkan di dalam ruang kamar pribadi, Elena dan Eric berbincang-bincang. Nona Elena, apakah kamu ingin minum? Eric menatap Elena yang kelihatan masih gugup. Apakah kamu takut? Sedikit ucap Elena sambil mengangguk. Eric tersenyum tipis dan berkata. Jangan khawatir, aku ada bersamamu.
Elena tersenyum dan mengangguk. Tentu saja tunanganku akan melindungiku. Ucap Elena sambil bercanda. Sebenarnya dia benar-benar takut jika mereka akan dicari keluarga Elliot dan Black Cobra. Arek sengaja mengajak Elena datang ke klub terbesar Black Cobra karena Arek beranggapan dia bisa membunuh burung dalam satu batu. Maksudnya, dia sudah memprediksi kalau kehadirannya di klub ini pasti akan diketahui oleh keluarga Elliot dan Black Cobra. Dan kedua sasaran Erik ini akan datang menghampirinya, dan di saat itulah Erik akan menghabisi keduanya dalam satu kali jalan. Bagaimanapun Erik juga sudah membuat Luke tuan muda dari keluarga Elliot, dan beberapa kelompok Black Cobra terluka parah. Sangat pasti jika keluarga Elliot dan Black Cobra akan membalas dendam kepadanya. Bab ke-66. Sudah setengah jam Erik menunggu kedatangan musuh, tetapi mereka masih tidak menunjukkan ciri-ciri kedatangan mereka. Erik dan Elena sedang duduk santai di kamar pribadi klub malam itu. Elena sangat canggung berduaan dengan seorang laki-laki pertama kali dalam hidupnya. Dia gugup jika Erik melakukan sesuatu kepadanya, tetapi Erik dari mereka berdua masuk, Erik sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Ini membuat Elena kagum dengan pribadi Erik dan masih menjadi misteri baginya siapa identitas asli Erik. Hampir sejam Erik menunggu kedatangan musuh tapi belum ada yang datang, jadi Erik berniat mengajak Elena untuk pulang karena sudah terlalu larut. Dia akan membuat perhitungan dengan Black Cobra besok dan akan menyerangnya secara membabi buta. Namun ketika Erik ingin mengatakan hal itu kepada Elena, tiba-tiba kelompok besar gangster memegang parang masuk menerobos kamar pribadi milik Erik dan Elena lalu mengepung mereka. Erik tidak cemas, melainkan dia sangat bahagia karena sepertinya rencana dia berhasil. Sedangkan Elena yang berada di samping Erik menjadi sangat cemas dan gugup, jadi dia buru-buru ketakutan memeluk Erik. Kenapa kalian masuk ke kamar pribadi milik kami? Apa yang kalian semua mau lakukan? Jika kalian berani melakukan sesuatu, maka aku akan menelpon polisi sekarang. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari sekumpulan gangster itu dan menggoda. Nona Elena, aku sangat suka dengan keberanianmu. Aku sangat senang jika Anda menjadi menantuku nanti. Elena mencari sumber suara itu, seorang lelaki tua yang berusia 57 tahun keluar dari sebuah kerumunan gangster itu. Dia adalah kepala keluarga Elliot ayah Luke. Di samping kiri Iksuang juga ada seorang pria masih muda berusia sekitar 37 tahun, dia adalah Fedrin pemimpin Black Cobra. Sedangkan di samping kanan Iksuang juga ada seorang pria nampak seperti bodyguard yang memiliki tubuh kekar. Arek sama sekali tidak terkejut melihat kedatangan mereka, malahan dia tersenyum dan bahagia dalam hatinya melihat rencananya berhasil membunuh dua burung menggunakan satu batu. Elena sangat gugup dan ketakutan karena melihat Fedrin lagi. Dia hanya melihat Fedrin ketika dia berusia 6 tahun saat Fedrin menculik ibunya. Fedrin saat menculik ibunya masih sangat terlihat muda, namun sekarang Fedrin nampak wajahnya mulai menua dan terlihat seram. Ketika Elena melihat Iksuang juga datang, dia terkejut. Karena Elena tahu berdasarkan situasi saat ini, pasti mereka datang untuk membalas dendam. Elena bertanya dengan sedikit gugup. Tuan Fedrin, mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa? Fedrin mendengus dingin dan berkata. Bukankah kamu dan pacarmu yang menyakiti bawahanku dan menyakiti keponakanku? Elena buru-buru menjelaskan. Tuan Fedrin, ini tidak seperti yang Anda lihat. Luke lah yang duluan ingin menyakiti kami, tetapi dia sendiri yang disakiti pada ujung. Kami hanya melakukan pembelaan diri. Fedrin menjelati bibirnya dan berkata. Nona Elena, kamu sangat berani tidak seperti ayahmu yang penakut. Sepertinya nasibmu akan sama seperti ibumu. Kamu akan melayani aku sampai puas selama seminggu penuh, aku ingin mencoba tubuhmu yang indah. Jika kamu mau melayaniku selama seminggu, maka aku bisa mempertimbangkan keselamatanmu. Ucap Fedrin dengan penuh kemenangan. Erik yang berdiri disampaikan Elena mendengar ini mau tak mau Erik menjadi marah. Han, katakan itu sekali lagi maka akan kubuat kamu seperti keponakanmu. Ucap Erik dengan dingin. Ketika Fedrin mendengar ini, dia sangat marah dan berkata sambil berteriak. Nak, kamu benar-benar arogan dan kondisi genting seperti ini. Aku dengar kamu dari Lanet. Apa kamu tahu siapa aku? Erik menjawab dengan acuh tak acuh. Menurut pendapatku, kamu itu adalah binatang yang paling berdosa, bahkan babi dan anjing masih lebih terhormat dibandingkan denganmu. Fedrin memandang Erik dengan wajah seram dan berkata, Nak, kamu benar-benar berani. Kamu sama sekali tidak menganggapku serius, dari mana sebenarnya asalmu? Fedrin memberi isyarat kepada bodyguard itu untuk menyerang Erik. Sial, bodyguard Fedrin angkat bicara. Kamu berani menghina pemimpin Black Cobra? Aku akan merobek mulutmu, aku akan menghajarmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, bodyguard itu langsung berlari ke arah Erik untuk meninju wajah Erik. Tetapi dia terhenti oleh kehadiran Elena. Elena dengan berani maju di depan Erik untuk mencegah bodyguard itu menyerang. Tunggu. Tuan, kita bisa membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Ucap Elena. Setelah Elena mengatakan itu, tiba-tiba pintu kamar pribadi itu terbuka, datang seorang lelaki parubaya masuk yang tak lain adalah ayah Elena. Melihat ayahnya datang, Elena sangat terkejut, sebab Elena tidak pernah memberitahu keberadaannya bersama Erik kepada ayahnya. Ketika Burhan baru tiba, dia langsung ingin bersujud di depan Fedrin. Tuan! Tuan, mari kita bicarakan baik-baik. Jangan melakukan apapun terhadap putriku. Fedrin ingin menjawab Burhan, tetapi Iksun kakaknya mencegahnya. Biar aku yang berurusan dengan Burhan, dia bagianku, kamu bisa bermain dengan pemuda itu. Fedrin mengangguk. Iksun buru-buru bertanya. Tuan Burhan, kurasa kita sangat memiliki hubungan baik sebelumnya. Tetapi putri Anda membuat masalah, dia dan pemuda itu memukuli anakku, jadi bagaimana caraku menyelesaikan masalah ini? Burhan buru-buru memohon. Tuan Elliot, mohon maafkan aku karena tidak bisa menjaga putriku. Aku akan mengawasi dia lebih ketat lagi nanti. Jadi bermurah hatilah untuk membebaskan putriku. Iksun memandang Burhan dan berkata. Oke. Berhubung Anda masih menjadi wali kota dan Anda juga telah menjadi teman baikku selama akhir-akhir ini, aku akan melepaskan putri Anda. Bagaimanapun, Elena akan menjadi menantuku juga nanti. Mendengar ini, Burhan menjadi sangat lega dan senang. Terima kasih kemurahan hatimu Tuan Elliot. Aku akan mengingat kebaikan Anda. Elliot mengangguk sebagai jawaban. Tuan, bisakah saya juga membawa pemuda ini pulang? Tanya Burhan. Elliot buru-buru berkata. Maaf Burhan, aku sudah memberimu keringanan dengan menyelamatkan nyawa putrimu dan kamu memaksa menyelamatkan nyawa pemuda ini.
Jika kamu mau, kamu bisa menukar keselamatan putrimu dengan pemuda ini. Mendengar ini Burhan sangat tegang, dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Walaupun dia sangat marah kepada Eric yang sangat bodoh dan ceroboh dalam menangani masalah dan menyeret putrinya juga, tetapi bagaimanapun Eric masih tetap utusan Jeremiah. Dia sangat menghormati sosok Jeremiah, jadi dia tidak berani meninggalkan Eric di sini. Tuan, kamu bisa menyebutkan jumlah uang untuk aku menebus pemuda ini. Aku pasti akan memenuhi permintaanmu itu selama aku mampu. Ucap Burhan memohon. Fedrin mengerutkan alisnya mendengar pernyataan Burhan. Fedrin menjawab dingin. Ini bukan tentang uang lagi. Dia menyakiti keponakanku, dan dia juga berani mengataiku binatang. Bagaimana aku bisa dianggap sebagai pemimpin Black Cobra jika aku melepaskan dia? Di mana harga diriku jika melepaskan pemuda ini? Fedrin menghela nafas lalu melanjutkan. Cepat bawa putrimu pergi sebelum aku berubah pikiran. Burhan sekarang menyadari Fedrin pasti tidak akan setuju melepaskan Arek dilihat dari permasalahannya. Dan Burhan juga takut dengan kata-kata Fedrin tadi mengancam keselamatan putrinya jika dia berlama-lama. Ketika Elena mendengar ini, dia tahu ayahnya pasti sudah menyerah kepada Fedrin untuk membebaskan Eric. Lalu Elena berkata tanpa ragu-ragu. Ayah bisa pergi sendiri jika ayah ingin pergi. Aku di sini akan menemani Eric. Burhan tercengang ketika mendengar kata-kata Elena. Dia dengan cemberut bertanya. Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu kalau kamu akan mati jika tetap di sini? Aku tidak peduli, Elena berkata dengan tegas. Aku ingin tetap bersama Eric terlepas apapun yang terjadi. Burhan menjadi cemas dan berkata. Elena? Ini bukan saat kamu untuk setia selama satu orang bisa pergi dengan selamat. Itu akan lebih baik jika kalian mati berdua. Mata Elena tegas dan berkata tanpa ragu-ragu. Ayah tidak perlu membujukku. Ayah bisa pergi sendiri. Burhan menggerakkan giginya dan berkata dengan marah. Apakah kamu tidak waras? Kamu akan mati sia-sia jika terus tetap tinggal di sini. Elena berkata dengan dingin. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak peduli. Aku hanya ingin tinggal bersama Arek. Burhan tidak berani berlama-lama lagi, dia mengulurkan tangannya dan menarik tangan Elena. Cepat pulang sebelum kesabaranku habis. Aku tidak mau pergi. Elena menjadi cemas, dia tanpa sadar meraih tangan Arek sebagai pondasi supaya ayahnya tidak bisa menariknya pergi, dua garis air mata mengalir di pipi Elena. Arek tidak tahan melihat Elena seperti ini, jadi Arek buru-buru berkata. Elena, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, pulanglah dengan ayahmu. Ini hanya masalah kecil dan aku mungkin bisa menangani masalah ini. Elena beranggapan kalau Arek membujuknya juga untuk pergi, jadi Elena tiba-tiba terisak menangis dan berkata. Aku tidak mau pergi, aku ingin bersamamu. Bagi Elena, dia tidak bisa meninggalkan Eric. Elena tidak tahu alasannya, apakah itu karena cinta atau karena alasan lain. Lagi pula, Eric ikut terlibat ke dalam masalah ini karena dia. Jadi bagaimana bisa Elena meninggalkan Eric dalam keadaan seperti ini? Elena tanpa sadar telah mengembangkan jenis emosi yang berbeda untuk Eric, emosi seperti ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Elena tidak menyadari adanya emosi ini. Pada saat ini, dia hanya ingin tinggal di sisi Eric dan itu saja. Bab